everyone. Hari ini kita akan membahas lagi tentang loa ya, oke, tentang loa. Tapi kalau kemarin kita membahas tentang teknik loa, hari ini Ama mau menceritakan sedikit tentang pengalaman gue ya dengan loa ya. Jadi memang loa itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tergantung dengan bagaimana kita berpikiran positif. Nah, sekarang Ama akan mulai bercerita tentang loa di saat aku itu masih kecil ya, mungkin masih SD di situ. Pernah sekali waktu gue itu diajak sama nyokap ya, pergi ke temennya nyokap, dan di situ gue lihat ada burung nuri lucu sekali. Warnanya itu dia merah campur dengan warna ungu ya, karena gue itu tinggalnya di Sulawesi Selatan, di Makassar ya. Jadi pada saat itu memang banyak sekali orang yang menjual burung nuri. Gue itu kepengen punya burung nuri, sampai termimpi-mimpi, tapi nggak pernah bilang sama nyokap ataupun sama bokap. Sampai suatu hari gue tuh pulang dari sekolah, gue itu kaget. Begitu gue tuh ingin, sampai gue tuh selalu ngebayangin main sama burung nuri ya. Tiba-tiba kok burung nurinya ada ya. Terus gue bilang sama nyokap ya, "Mah, aku tidak pernah sangka bakal dibeliin burung nuri." Iya, tadi kebetulan katanya ada mama jalan, lihat lucu burungnya. Memang warnanya sih agak beda, dan burung itu menemani sampai selama gue tinggal di Makassar ya. Akhirnya waktu itu kita nggak bisa bawa, karena ketika kita pindah ke Jakarta, nah otomatis kan tidak langsung beli rumah di Senopati ya. Jadi akhirnya ya udah, burung nurinya itu dikasih ke tetangga, tapi tetangga yang sangat dekat, dan tapi kita selalu mendengarkan mendapatkan berita tentang sang burung nuri itu. Loa gue yang pertama. Kemudian yang kedua ya, loa gue ini. Jadi gue itu ya, meskipun pada saat itu gue udah sempat nikah sekali ya, dan kemudian gue menjanda untuk pertama kali ya, gue ikut kembali lagi nih sama orang tua gue. Nah, suatu hari gue itu sempat berpikiran, memang dari kecil ya sebenarnya gue tuh pengen sekali kalau pindah ke Jakarta. Gue tuh cuma satu deh impian gue waktu itu, pengen jadi artis lah, pengen jadi penyanyi. Tapi gimana nih caranya, gue belum tahu nih caranya gimana. Tiba-tiba ada temen nyokap yang datang, katanya ada tuh saat itu masih ada si Pak Yasir Syam ya, udah tua beliau waktu itu. Dia katanya mau ngajarin nyanyi, dia memang guru nyanyi. Dan di situ gue ya sempet nyanyi, gue latihan sampai sempet masuk di TVRI. Walaupun di Makassar gue udah sering loh nyanyi di TVRI gitu, tapi di Jakarta kan tidak begitu gampang. Kemudian gue pikir kalau sama biasa masih kurang, saya mau ikut sama Bina Vokalia, dan gue akhirnya ikut ke Bina Vokalia. Di situ gue mulai berkembang dari loa-loa gue. Jadi gimana caranya gue berloa ria gitu dah. Jadi gue itu ngeloa itu sebelum tidur, gue ngebayangin, misalnya ketika gue ngebayangin menjadi seorang penyanyi, gue ngebayangin aja gue di panggung. Dan benar, ketika gue sekolah di SMA itu teman-teman gue itu artis semua, model semua. Gue juga ngebayangin diri gue menjadi model. Jadi di saat SMA, di saat anak-anak lain itu minta UJ, walaupun orang tua saya juga pejabat loh, orang tua saya pejabat, wartawan politik, tapi dia udah mencakup seperti pejabat lah, karena dekat sekali sama Pak Habibie, sama Pak Harto begitu. Dan benar, gue itu dapet show, gue itu sempat ikut sama Mbak Titi Kadarsi, dan benar gue itu sering sekali mendapatkan show. Nah ini setiap kali tuh gue itu tidak tahu kalau itu loa ya, cuma gue menghayal aja ntar kalau gue di panggung bagaimana, kalau gue catwalk bagaimana, kalau gue nyanyi bagaimana. Sampai di suatu hari, ini lucu ceritanya, tiba-tiba itu kok gue kayaknya nonton film Jepang tuh, terus gue pikir, keren ya kalau gue bisa jadi model untuk kimono, kalau gue itu bisa ke Tokyo gitu kan. Terus gue itu juga pengen belajar modeling di Tokyo, seperti itulah. Dan gue menghayal aja, padahal gue nggak tahu tuh pada saat itu orang Jepang itu kayak apa. Meskipun tetangga gue di Senopati itu ada orang Jepang, tapi pada saat itu gue nggak tahu kayak apa ya karakter orang Jepang gitu ya. Nah, terus gue jalan tuh, kan masih remaja tuh, jalan gue ke diskotik tuh sama cowok gue ya.
ceritanya ya, gue jalan sama cowok, gue bilang Mas, lu tahu nggak sih, gue tuh kepengen banget jadi model di Tokyo. Ya sudah, kenapa sih mesti pakai pikir-pikir ke Tokyo segala? Udah di Indonesia juga kan bisa. Lu sekarang udah model, lu mau apa lagi? Gue kan sering waktu itu waltz di Hilton ya, catwalk di Hilton. Kemudian gue itu sering juga masuk ke majalah kayak begitu deh. Ya udah, nggak usah lah lu mikir-mikir kayak gitu, terlalu tinggi lah hayalan istilahnya, dia bilang gitu. Boleh mungkin suatu saat, tapi bukan untuk waktu dekat ini. Lu tahu nggak apa yang terjadi? Jadi pada saat itu ada acara 17 Agustus di Senayan, gue operate sama Bina Vokalia, dan gue pulang sama teman-teman gue yang artis-artis itu, salah satunya Mbak Emilia Wijaya Kusuma ya. Beliau itu lebih tua jauh dari gue ya, tapi gue walaupun waktu itu masih remaja ya, tapi gimana ya, gue bertemannya sama yang udah jauh lebih dewasa di saat itu kan. Di saat itu juga artis-artisnya udah pada dewasa, gue itu masih muda sekali gitu, masih remaja lah. Nah pas gue pulang dari Senayan gitu, dari Istora Senayan, bikin operet dan disaksikan waktu itu oleh Ibu Tin dan Pak Harto. Terus orang tua gue bilang tuh, kita harus siap-siap nih, bulan depan berangkat ke Jepang. Yang bener mah, sebenarnya sih gue sedih juga sih berangkat ke Jepang, soalnya udah gue lagi enak-enaknya hidup di Jakarta. Gue kan namanya juga anak selatan ya, pada saat itu lagi glamor-glamurnya, lagi senang-senangnya berteman sama teman-teman yang gimana gitu. Tapi gue senang juga. Dan sampai di Tokyo, kalian tahu nggak, gue ketemu temen, itu temen nyokap dan bokap istilahnya. Mereka dulu attaché di negaranya nyokap tuh. Nah itu tahu nggak, dia bilang, lu ke sini mau ngambil apa ya selain kursus bahasa ya? Gue mau kursus sastra Jepang, mau kuliah sastra Jepang. Gue juga mau ngambil modeling karena gue nggak mau kehilangan apalah namanya jiwa-jiwa seni gue pengen belajar nyanyi apa. Bisa-bisanya dia bukan yang kasih aku sekolah modeling, tapi langsung ketemu sama seseorang namanya Yamaguchi, dan beliau adalah promotion, dan beliau langsung mengatakan, hai anata wa kyokara audition desho, katanya disuruh audition dulu kan, audition dulu maksudnya kayak casting gitu. Dan gue itu langsung catwalk dengan Mori Hanae dan juga dengan Gucci. Gue langsung dikontrak di situ sebagai model ya selama berapa bulan. Kemudian gue teruskan, dan sempat gue juga main, jangan salah, gue sempat main di film teledrama Jepang, walaupun itu perannya ya peran pembantu. Salah satunya namanya Nakanae de Maria Kyoto Sushin, itu ada beberapa judul. Nah di situ gue itu benar-benar pada saat itu tidak tahu apa itu namanya loa. Memang gue seneng tuh belajar kayak rada-rada belajar meditasi apa, tapi kan meditasi itu yoga segala rupa untuk penampilan, untuk kecantikan dan sebagainya ya. Jadi gue udah ngerti lah yang namanya pernapasan, yang apa, cuma nggak mengerti kalau itu loa seperti itu. Cuma kok apa ya yang gue hayalkan kok itu menjadi kenyataan. Dan kemudian ketika gue balik ya, gue menikah lagi di sana yang kedua kali, gue berpisah, punya anak satu. Nah gue kembali itu udah, gue itu juga dapat banyak show, dan setiap gue itu istilahnya pengen nyanyi begini, sempat juga gitu, gue pengen coba-coba nyanyi dangdut, tiba-tiba gue dapat show dangdut. Ya begitulah, loa-loa gue itu berhasil. Tapi gue pernah juga ngalamin, ini sebagai suatu pengalaman, gue itu pernah ngalamin ya, berteman sama orang yang tidak mendukung, tapi dia pura-puranya mendukung. Jadi dia menganggap gue itu punya talenta lain lah dibandingkan segera daripada menjadi artis, lebih baik talenta yang satu itu, gue gak usah sebutkan apalah kayak gitu. Dan tiba-tiba gue berpikir, dia bilang, kayaknya lu lebih cocok begitu deh daripada lu menjadi seorang artis, lebih cocok apalah gitu, gue gak usah sebut ya. Dan itu tiba-tiba membuat keraguan di dalam diri gue. Dan pada saat itu tiba-tiba itu menjadi seperti yang dipikirkan orang itu, padahal gue nggak happy loh dengan pekerjaan seperti itu, sama sekali gue nggak happy, tapi akhirnya makin banyak orang menginginkan gue seperti itu, dan itulah yang terjadi.
Nah, di sini akhirnya gue mendapatkan kebangkitan di dalam diri gue. Law of attraction gue, hukum semesta itu bangkit di dalam diri gue dan mengatakan begini, Ama, lu nggak bisa seperti itu hidupnya, lu harus rubah sikap, lu harus menjadi seperti yang lu mau, jangan ikutin orang, jangan dengarkan kata orang. Dan gue mulai melakukan loa, karena kemudian kan gue memang mempelajari loa, benar-benar gue bukan cuma mempelajari, gue memang punya pengalaman loa, dan gue juga punya banyak sekali teknik-teknik meditasi loa, dan semuanya itu akhirnya berhasil. Gue kembali bisa menjadi diri gue seutuhnya. Hari ini gue sudah menjadi seorang motivator loa, kemudian gue juga tetap sebagai seorang penyanyi, kadang-kadang juga sebagai dancer ya. Jadi gue udah mendapatkan apa yang gue inginkan istilahnya. Jadi di sini gue ngerti sekali bahwa kalau kita benar-benar yakin dan percaya, doa kita terjabah, doa kita didengarkan Tuhan, dan kita akan menjadi seperti yang diri kita mau. Jadi untuk kalian semua ya, Ama cuma kasih satu pesan ya. Ikuti intuisi kalian, apa yang kalian mau, jangan dengarkan orang. Jadi kalau lu mau menjadi seseorang, lu mau menjadi sukses atau apapun, terus ada orang yang bilang kayaknya lu gak bisa sukses di bidang ini deh, misalnya gitu ya. Misalkan lu pengen punya usaha sendiri, pengen punya perusahaan sendiri atau PT sendiri, terus orang bilang kayaknya lu gak bisa kayak gitu, lu lebih baik dagang aja, atau lu lebih baik melakukan pengobatan atau apalah. Jangan dituruti, tanyakan diri lu, apa yang akan membuat diri lu bahagia. Nah, di sini Ama punya banyak sekali teknik-teknik loa yang bisa membawa kalian untuk mencapai kesuksesan itu. Dan Ama tidak bohong, karena saya sudah beberapa kali berhasil memberikan motivasi di berbagai tempat. Ya, saya sendiri bisa mendapatkan apapun yang aku inginkan, meskipun itu seekor anjing sekalipun, seperti apa wajahnya, seperti apa wujudnya, itu gue lukis di dalam otak gue, dan itu benar-benar sukses dan berhasil. Tapi satu lagi, jangan kalian mengajak seorang yang bekerja sama dengan kalian atau relasi yang akan membuat kalian itu ibaratnya dia meragu-ragukan keberhasilan kalian. Dia merasa ragu, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya orangnya yang kita dapat seperti ini atau begitu. Pasti kalian di situ akan gagal ya, karena orang itu punya pengaruh yang kuat. Maka dari itu kita yang harus mempunyai pengaruh yang kuat. Bagaimana caranya? Oke, kalau tertarik silahkan email Ama Kaligangga, dan Anda akan mendapatkan persyaratannya bagaimana ikut kursus loa dengan Ama atau ikut kelas loa dengan Ama. Oke, thank you for watching. See you next time. Bye. Love you.